Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dai Remaja Kak Salwa Hanifatul Muslimah. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam yang insyaallah barokah ini tanpa kekurangan suatu apapun jua. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Untuk mempersingkat waktu pada malam Ramadan ke-18 ini, sebelum sholat tarawih berjamaah kita mulai, marilah sama-sama kita dengarkan santapan rohani Ramadan yang akan disampaikan oleh Dai Remaja Kak Salwa Hanifatul Muslimah dengan judul Peran Pemuda Islam di Era Milenial. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hayya bina nashkurullahi azza wa jalla alladzi qad an'amana bi ni'matil iman wal islam wallazi bi ni'amihi nastati an najtami'a fi hadzal makana al mubarakah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina al mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad arsyadan nas minaz zulumati ilan nur biqaulihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Yang saya hormati pengurus Mushola Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tak lupa kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani ma'bunun fihi ma katsirun minan nasi asihatu wal faragh." Artinya, ada dua nikmat yang sering disalahgunakan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari. Bu, Pak, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, izinkan saya Salwa Hanifatul Muslimah dari SMPT Azuratul Ahmadani untuk belajar menyampaikan kebaikan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Peran Pemuda Islam di Era Milenial. Tak dipungkiri lagi kalau generasi kita sekarang ini adalah generasi milenial. Artinya generasi yang di tangannya ada sebuah handphone pintar, di otaknya ada WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, game, dan lain-lain. Ini realita yang dilakukan remaja zaman sekarang. Mereka setiap kali duduk, setiap kali berteduh, setiap kali ngopi hanya dua yang dilakukan, yaitu bermedia sosial dan bermain game. Ini fakta, ini realita, ini bukan cerita dongeng belaka. Bu, Pak, bukan isu lagi kalau remaja milenial zaman sekarang setiap harinya hanya disibukkan dengan mengupdate status di media sosial, sibuk bermain game. Dan yang tak kalah saing adalah sibuk berselfie. Mau berangkat sekolah, selfie, mau makan, selfie, mau minum, selfie, mau mandi juga selfie. Bahkan ada kecelakaan di jalan, bukannya menolong malah selfie. Ya Allah, inilah fakta kehidupan generasi zaman sekarang.
Posisi pemuda dalam Islam sangatlah penting. Kata pemuda dalam Al-Quran disebutkan sebagai sosok yang memiliki mental tangguh, berani melawan kebatilan. Islam bisa besar seperti sekarang ini juga berkat jasa para pemuda. Sebab salah satu faktor kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan dakwah Islam juga mendapat dukungan dari sosok-sosok yang didominasi dari kaum muda seperti Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Mus'hab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid. Semuanya dari kalangan pemuda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak manusia yang memburu dunia setiap saat, tidak mengenal waktu. Siang dan malam, panas dan dingin, bahkan terbawa dalam mimpi. Padahal apa yang diburunya itu belum tentu menjamin dirinya untuk mendapat keterangan. Mobil mewahnya ada, tetapi tidak bisa dinaikinya karena punya penyakit, tidak bisa menaiki kendaraan. Makanannya yang diinginkan selalu ada, tetapi tidak bisa dimakannya kecuali hanya sesendok nasi yang tak berlauk. Dunia ini dengan segala fasilitasnya, kita yang seharusnya mengendalikan, bukan dia yang mengatur kita. Harta yang kita miliki jangan sampai ia yang mengatur dan memperbudak kita. Handphone canggih yang kita miliki jangan sampai menjerumuskan kita kepada hal yang sia-sia dan bahkan hal negatif. Mobil kita yang setiap hari dilap dan dibersihkan, sementara diri kita, hati kita tidak pernah dibersihkan melalui kata-kata zikir atau beribadah kepada Allah. Kalaupun dilakukan hanya dengan sangat terpaksa atau malu dengan sesamanya. Ketika umat Islam mencintai dunia, dengan sendirinya muncul sifat kedua, yaitu takut akan mati. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa takut mati? Padahal semua yang namanya makhluk hidup pasti akan mati. Sekalipun seorang itu bersembunyi di balik batu yang besar dan benteng yang tertutup rapat. Orang yang takut mati mungkin orang yang takut meninggalkan hartanya, atau mungkin belum ada persiapan dalam menghadapi kematian. Firman Allah, Quran Surah Al-Waqiah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Yang artinya, kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-sekali tidak dapat dikalahkan. Ibrah dari ayat tersebut adalah bagaimana kita senantiasa berlomba-lomba untuk menuntut ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh selagi Allah masih memberikan kita kesempatan. Kita hanya singgah sebentar di bawah pohon yang namanya dunia. Tujuan akhir adalah akhirat yang kekal, yang menuntut pertanggungjawaban apakah amal kebaikan yang selama ini kita lakukan atau justru sebaliknya. Hanya orang yang senantiasa mentadabburi Al-Quran yang memahami dengan sesungguhnya makna kehidupan ini. Karena itu kita sesama anak muda, sesama generasi milenial untuk saling mengingatkan dan saling menjaga. Jangan sampai generasi kita menjadi sebab kehancurannya bangsa Indonesia kita tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dai Remaja Kak Salwa Hanifatul Muslimah. Semoga apa-apa yang telah disampaikan beliau dapat menjadi tambahan ilmu yang bagi kita semua dan dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.